Swipe up, swipe up. Terus tong digedean terus tadi. Iya, tong digedean. Bisa lain. Udah digedean. Kemana digedean? Kelas lagi. Aduh. Nah, untuk halaman berikutnya. Nah, untuk memasukkan kata kunci di sini klik di sini. Nah, di sini untuk memasukkan kata yang akan dicari. Nah, kata kunci yang digunakan adalah biru snowfolk. Nah, kemudian klik tombol ini untuk memulai pencarian. Kan di sini kan ada guru dan rokom hadis. Nah, kalau kawan-kawan atau para sahabat ragu, jangan dicentang saja. Dikarenakan nanti kata kuncinya itu random. Terus yang berikutnya, tunggu beberapa saatnya loading. Nah, menunjukkan hasil tahrij, maka akan keluar hasil pencarian seperti ini. Menunjukkan hasil pencarian, menunjukkan nama masadir, yaitu kitabnya dalam pencarian di sini ada Sahih Muslim, Jami Tirmidzi, Sunan Darimi, dan yang lainnya. Dikarenakan dalam set ini masih panjang gitu. Menunjukkan jumlah hasil tahrij. Set yang berikutnya, yang ke-11, klik di sini untuk menampilkan matan hadis. Nah, setelah diklik, kalimat berwarna merah menandakan nama rawi. Sedangkan yang berwarna hijau menandakan matan hadis. Klik arrow untuk masuk ke jendela tahrij. Nah, ini adalah jendela tahrij. Matan hadisnya, terus nama sahabat, nama masadir, nama pengarangnya siapa, jumlah hadis yang diriwayatkannya. Klik di sini untuk memasuki jendela syawahid. Namun dalam hadis ini tidak terdapat syawahid. Klik di sini untuk memasuki jendela mu'jam. Daftar mu'jam yang tersedia. Nah, bisa kalian lihat. Sudah. Cara menggunakan hasil pencarian dalam kitab mu'jam. Cara menggunakannya adalah dengan memblok kata yang akan disali. Nah, memblok kata al-birru. Nah, kan di sini anil birri. Jadi ya. Klik di sini untuk mengetahui derajat hadis dari segi matan. Nah, tampilan jendela hukum matan. Dan di bawah ada presentasinya gitu, derajatnya hasan, dhaif atau yang lainnya ada derajat di sini yaitu sahih li ghairi. Klik di sini untuk mengetahui syarah hadisnya. Tampilan jendela syarah hadis. Klik di sini untuk membaca dari masadir. Klik di sini untuk mengetahui biografi imam. Nah, kita mengetahui biografi kitab. Nah, kan bisa kalian lihat di sini ada tahrij, syawahid, ma'ajim, hukum anil matan, syuruhnya, tertib, qiraatul masadir, ya ini kan tobakoh anil kitab tah. Bisa kalian kalaulah nanti ada aplikasinya, bisa kalian diklik untuk mencoba ataupun dalam hadis kalian pas Bulughul Maram nih. Lihat saja untuk pembahasan selanjutnya atau slide berikutnya oleh saudara saya itu Ibrahimullah. Oke, untuk selanjutnya kan tadi mengenai bagaimana tahrij dari segi riwayah begitu. Dari mulai bagaimana tahrij hadisnya, kemudian syawahidnya, ma'ajim, hukmul alamatni dan lain sebagainya.
Nah, dalam Jawami'ul Kalim ini juga terdapat suatu apa namanya? Di sini juga sudah dibahas begitu. Pembahasan mengenai ilmu diroyah, yaitu dalam klik di sini yaitu ilal ilmi diroyah, maka nanti setelah klik di sana akan dialihkan ke jendela tampilan ilmu diroyah ya begitu. Yang mana di dalamnya ada hukmul ala sanad, asanid, suruh, dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam pembahasan hukmul ala sanad, di sana ketika Anda mengklik sebelah situ akan ditampilkan pohon sanad. Pohon sanad dari mana? Dari hadis yang tadi diklik begitu. Nah, pohon sanad dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim adalah sebagaimana yang terdapat dalam gambar. Setelah itu, untuk mengetahui arti dari warna pohon sanad, kan dari sana ada warna putih begitu. Ada warna hijau tua dalam pohon sanad dan ada warna hijau muda. Nah, masing-masing itu memiliki arti begitu. Dari warna putih itu bermakna sahabi, kemudian warna hijau tua itu bermakna sikoh, kemudian yang berwarna hijau muda itu Hasan begitu. Dan warna-warna yang lain dalam Jawami'ul Kalim ini terdapat 8 warna begitu dari pohon sanad. Dari suatu pohon sanad itu terdapat 8 macam warna begitu, yang mana memiliki arti tersendiri yang dapat kalian lihat dalam PowerPoint yang kami buat ini. Setelah itu, untuk mengetahui hukum atau derajat sanad, di bawahnya ada hukum alasanad begitu di bawah begitunya, di samping tombol warna. Nah, jika kalian mengklik di sana, maka akan ditampilkan bagaimana hukum sanad hadis tersebut. Ini berdasarkan kepada pohon sanad yang terdapat dalam kotak tersebut. Begitu. Karena tadi didapati bahwasannya meskipun ini riwayat Sahih Muslim begitu kan, tetapi di sana ada terdapat warna hijau muda yang berarti itu Hasan, maka isnaduhu Hasan, rijaluhu rijalul Muslim begitu. Derajat sanad yang ini. Nah, selanjutnya dalam Jawami'ul Kalim ini juga ada sesuatu yang memudahkan kita pencari hadis, yaitu mengcopy sanad. Jika kita mengklik 2 tombol tersebut, yang sebelah kanan itu hanya mengcopy saja sanad ini, yang sebelah kiri itu seluruh sanad yang berkaitan, yang tadi di dalam pencarian tahrij ada 40. Tetapi qadarullah, laptop yang kami gunakan kemarin itu tidak mumpuni untuk memproses copy sanad ini. Saya pernah mencobanya dalam laptop saya yang dulu, itu bisa begitu. Apabila kita mengklik di sana, maka akan langsung dialihkan ke save file di Excel. Dan semua pohon sanad itu akan dikopikan, jadi langsung berbentuk Excel. Tetapi tidak dengan panah-panahnya, sanadnya saja, pohon sanadnya saja begitu. Nah, dalam menu diroyah ini juga terdapat menu asanid, yaitu untuk mengetahui perihal sanad hadis. Nah, dalam jendela asanid ini memiliki tampilan seperti ini apabila telah kalian klik begitu. Yang pertama, penjelasan sanad dalam satu kitab, yaitu Atrof. Kan tadi bahwasanya yang saya klik itu adalah Sahih Muslim begitu ya. Kitabnya Sahih Muslim. Maka dalam Sahih Muslim tersebut terdapat 2 riwayat yang di sana ditunjukkan angka 2 dengan derajat Hasan. Hasan begitu ya, derajat sanadnya bukan derajat matannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu klik Atrof. Di sana dalam jendela asanid
ada atrof kan di samping yang tadi kotak-kotak ada 2 di tengah itu. Jendela al-atrof ini untuk apa? Tombol al-atrof ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui pohon sanad atrof atau pohon sanad yang terdapat dalam kitab tersebut. Nah, setelah diklik maka akan ditampilkan pohon sanad dalam Sahih Muslim yang tadi. Kan dikatakan bahwasanya tadi ada 2 riwayat, maka didapati ada 2 jalur sanad. Begitu, seperti yang ada dalam gambar. Nah, untuk selanjutnya yaitu baris kedua. Ada 1 merah, 21 kuning, kemudian 33 hijau dan 3 hijau di Sahih begitu. 33 Sahih, 3 jalur sanad Sahih, 33 jalur hasan, 21 jalur dhaif, dan yang 1 warna merah itu tertuduh dusta begitu. Nah, ini klik di sini, klik yang tadi tahrij begitu. Di sampingnya kan ada tahrij. Nah, di sana untuk mengetahui pohon sanad tahrij. Karena tadi dalam menu AR didapati bahwasanya hasil tahrij itu ada 40 hadis, maka akan ditampilkan seperti ini. Tampilan hasil pohon sanad tahrij dari 40 jalur 40 masodir asliyah dengan 58 jalur sanad. Akan ditampilkan hasil pohon sanadnya seperti ini. Di sini sebenarnya bisa Anda tarik ke bawah, ini terbagi menjadi 2 halaman, tarik lagi ke samping masih panjang. Dan kenapa warna-warna putih tersebut ada begitu kan, yang lain ada warnanya, ini tulisannya hitam dan kotaknya abu-abu. Maksudnya itu nama yang sama dari jalur sanad yang lain begitu. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai keseluruhan sanad, yang tadi atrof, yang kedua tahrij, yang ketiga kulul asanid. Karena kulul asanid dan tahrij itu sama, maka saya akan lewati saja meskipun dalam slide itu ada. Sama saja kan? Nah, menariknya gitu dalam penggunaan Jawami'ul Kalim itu kita bisa mengetahui bagaimana biografi para perawi dengan simpel, yaitu dengan mengklik, baik itu bisa dalam untayan sanad di atas yang berwarna merah, tadi di awal sudah dijelaskan, merah berarti itu nama rawi, hijau berarti matan. Nah, Anda tinggal klik saja di warna merah yaitu rawinya, atau klik di pohon sanad, maka akan keluar jendela tampilan atau pop-up seperti ini. Di sana dijelaskan bagaimana biografi umum secara singkat, padat, dan jelas begitu mengenai rawi tersebut. Nah, dari jendela ini juga banyak begitu ya, ada 1, 2, 3, 4 lagi yang masih biru begitu. Saya akan jelaskan fungsinya itu, yaitu yang pertama, untuk mengetahui jarh ta'dil hadis, kita klik kepada jarh wa ta'dil. Didapati ada beberapa begitu, lumayan banyak. Jika di slide ke bawah juga masih banyak. Siapa saja ulama-ulama yang menjarah dan mentakdil rawi tersebut. Dan di sebelah kanan yaitu ulamanya, ulama jarah takdilnya. Yang di sebelah kiri qaul, itu adalah bagaimana jarah dan takdilnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui guru-guru, kita mengklik as-suyuh. Guru-guru tersebut maka akan ditampilkan. Untuk apa sih kita mengetahui guru-guru ini? Yaitu untuk mengecek kembali apakah sanad tersebut benar-benar bersambung atau tidak begitu. Dan begitu juga dengan fungsi yaitu talamid, at-talamid, untuk mengetahui murid-murid dari perawi yang kita klik tadi. Nah, di sana nanti akan dicantumkan juga begitu data-data murid-murid perawi yang tadi. Yang terakhir dalam menu pop-up ini yaitu
menu Tahdzibul Kamal, karena secara secara rujukan begitu kan, Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi itu masih menjadi rujukan utama dalam Jarh wa Ta'dil. Nah, maka oleh karena itu Islam Web selaku pendiri pembentuk Jawami'ul Kalim itu menggunakan Tahdzibul Kamal. Nah, maka akan diarahkan langsung kepada halaman dalam Tahdzibul Kamal. Di sana dijelaskan bagaimana seperti persis Tahdzibul Kamal. Begitu. Nah, selanjutnya kesimpulan, karena tadi sudah paparkan bagaimana cara mencari dan lain sebagainya. Karena dalam Jawami'ul Kalim ini hasilnya itu sudah instan, baik kita mentahrij hadis begitu. Tahrijnya sudah disampaikan. Ada 40 hadis begitu, 40 masodir, maaf. Dari 40 masodir tadi gitu. Nah, dari halaman yang ini kita ketahui bahwasannya terdapat dalam 40 masodir yang terdapat dari hasil pencarian. Karena Jawami'ul Kalim ini sangat mempermudah, 40 tahrij tersebut gitu, apabila kita mau hendak mengutipnya, kami itu belum sempat dalam hal ininya, memindahkan ke 40 ini menjadi pembahasan tersendiri begitu, matan-matannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dari tadi kan asanid tersebut, dari 40 masodir dalam hukumul matan, kita ketahui bahwasanya di sana ada 58 jalur sanad. Dari mana? Yaitu dari pojok atas di kotak yang bawah. Itu diketahui bahwasanya ada 58 jalur sanad. Dan jika kita menggunakan Jawami'ul Kalim ini, kita itu tidak perlu repot membuat pohon sanad lagi apabila laptop kita mumpuni. Jika tidak, kita bisa copy pastekan dan membuat pohon sanad. Nah, dari 58 jalur sanad tersebut, kita bisa mendapati atau bisa langsung mengcopy pastekan dari Excel tadi pohon sanad yang sudah ada rangkaiannya dalam Jawami'ul Kalim. Kami belum sempat untuk menyusun pohon sanad itu karena dirasa begitu. Sudah cukuplah yang ada dalam Jawami'ul Kalim karena aplikasi ini sangat mempermudah, meskipun ini dulu saya pernah menggunakan aplikasi ini dan didapati ada 100 jalur sanad. Ke-100-an jalur sanad tersebut bisa langsung di copy paste begitu di Excel. Jadi ini sangat mempermudah. Nah, untuk selanjutnya dari untaian pohon sanad tersebut didapati data kedudukan sanad sebagaimana dalam hasil pencarian berikut. Nah, simpelnya lagi, Jawami'ul Kalim ini juga sudah membuat tabel tersendiri begitu. Dari pencarian tadi, kan kita mencari dari awal, dari bahas, kemudian melewat ke menu arad, kemudian kita klik tahrij dan lain sebagainya. Dari 58 jalur sanad, Jawami'ul Kalim menyediakan tabel langsung. Di sana diketahui yang mana yang sohih, yang mana yang hasan, yang mana yang doib, dan lain sebagainya hanya dari tampilan ini saja. Gitu. Nah, adapun derajat akhirnya bagaimana? Derajat akhir dari hadis ini, jika kita mentahrij menggunakan digital, yaitu Jawami'ul Kalim, kita bisa langsung mendapati secara langsung, baik itu hukmul sanad, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan, meskipun itu hanya jalur sanad Imam Muslim saja, tetapi prakteknya bisa kita praktekkan juga dalam jalur sanad pohon sanad yang banyak. Contoh yang ini, didapati bahwasanya isnaduhu hasan fi mutaba'at dan lain sebagainya, panjang begitu. Intinya ini hasan dalam segi sanad. Tetapi kita dapati dari tadi bahwasanya dari hukmul matan yang ada diagram-diagram begitu persentase yang dikatakan Az-Ziki tadi, di sana kita dapati bahwasanya
derajat matanya itu sahih li ghairi. Begitu kawan-kawan. Mungkin demikian saja yang dapat kami paparkan. Mohon maaf karena kami rasa masih sangat kurang begitu dalam aplikasi tahrijnya. Kami hanya menekankan bagaimana sih cara penggunaan Jawami'ul Kalim untuk mahasiswa-mahasiswa hadis, yang mana dalam Jawami'ul Kalim ini sudah sangat dipermudah gitulah, baik itu membuat pohon sanad, mengumpulkan tahrij hadis, derajat hadisnya bagaimana, biografi rawi, sedetail itu sudah ada dalam aplikasi ini. Tetapi namun disayangkan untuk laptop yang masih seperti saya, yang punya saya sekarang, yaitu RAM 2 GB dan lain sebagainya, itu untuk mengcopy pastekan sanad langsung kepada Excel, itu tidak bisa langsung crash begitu saja si aplikasi Jawami'ul Kalimnya. Tetapi apabila dalam laptop yang lebih tinggi speknya itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk membuat pohon sanad itu bisa langsung copy paste, meskipun itu tadi saya katakan, meskipun ada 100 jalur sanad itu bisa langsung di copy pastekan saja. Begitu kawan-kawan. Apakah mungkin demikian saja pemaparan dari kami begitu ya. Mohon maaf karena mungkin banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dari pemaparan lain sebagainya. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Aslan dah ngangkat tangan. Angkat tangan hadir Ustaz. Oh, keren angkat tangan mau bertanya. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Diki dan Afif sangat memadai, dan saya kira Afif dan Diki mungkin paham terhadap Jawami'ul Kalim ini setelah dipraktekkan. Mungkin sebelum presentasi ini gambarannya masih global lah, masih ini tidak rinci, tapi setelah dipraktekkan ternyata sangat paham. Dan sebetulnya aplikasi-aplikasi seperti ini akan lebih pas lagi kalau disajikan dalam bentuk workshop. Workshop misalnya seharian, kemudian seluruh peserta pegang laptop, dipandu, nah itu akan lebih ini. Tapi karena ini bukan workshop dari perkuliahan, ini menjadi gambaran umum bagi kawan-kawan di ilmu hadis, dan tentu ini semuanya harus mempraktekkan. Jadi tadi oleh Afif dan Diki sudah dicontohkan bagaimana langkah-langkah menggunakan software ini. Silakan, barangkali ada pertanyaan, tanggapan, sanjungan, pujian. Silakan, dari 19 orang masa nggak ada yang bertanya? Atau Afif dan Diki, bagaimana sebelum pengetahuan Afif dan Diki tentang Jawami'ul Kalim sebelum presentasi dengan setelah presentasi, dalam artian setelah mengerjakan tugas kemudian dipraktekkan, ada pengalaman tersendiri nggak bagaimana menggunakan aplikasi ini? Ustadz, izin masuknya Ariana sendiri. Kan sebelumnya kan selama perkuliahan di semester ya di ilmu hadis sampai sekarang itu kan sering menggunakan Maktabah Syamilah. Nah, setelah melihat Jawami'ul Kalim atau mempraktekannya, saya rasa lebih mudah gitu. Walaupun emang spek laptop belum memadai melihat aplikasi atau software ini, saya rasa lebih baik dari Maktabah Syamilah. Dikarenakan kalau Maktabah Syamilah melihat rawi saja sering ngaco, Ustaz. Begitu. Nah, itu berarti ada pengalaman tersendiri ya. Kita membandingkan, jadi punya kesimpulan Jawami'ul Kalim lebih baik dari
Maktabah Syamilah setelah dipraktekkan. Kemudian yang lainnya apa? Pengalaman selama menggunakan Jawamiul Kalim. Pengalamannya itu ya pengalaman saya begitu selama menggunakan Jawamiul Kalim, pertama sangat simpel begitu kan. Simpelnya itu kita ketahui bahwasanya pohon sanadnya saja bisa walaupun banyak kita copy paste begitu. Kemudian lain sebagainya, biografi rawinya ya begitu detail. Tahrijnya itu pernah saya bandingkan begitu kan dengan tahrij Maktabah Syamilah. Ternyata meskipun saya menggunakan Maktabah Syamilah, kekuatan atau intelektualitas komputer Jawamiul Kalim dengan intelektualitas saya begitu jauh kan, jadi lebih detail dari yang saya bisa gitu. Jadi saya rasa ya sangat wah begitu ketika pertama kali menggunakan Jawamiul Kalim tersebut. Begitu saya. Kalau ngasih penilaian dari angka 0 sampai 10 ini terhadap aplikasi Jawamiul Kalim nilai berapa nih? Masya Allah. Berapa? Salapan Ustaz. Salapan saya rasa. Ya kalau yang sempurna tidak ada, tetap ada kekurangan. Jadi nilai 9 sudah menggambarkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat. Iya, Ustaz. Silakan yang lain. Ip, Iya, Ustaz. jadi bagaimana pesan antum untuk generasi ilmu hadis untuk selanjutnya? Ya mungkin begini, Slan. Kalau saya harap begitu, termasuk diri saya juga, gitu ya, keluar dari ilmu hadis itu, seenggaknya tidak hanya menjadi sarjana copy paste saja, begitu kan? Alhamdulillah, begitu kan, kemarin kita sudah melalui metode tahrij manual, ya pusing-pusing gimana gitu kan menggunakan tahrij manual. Ketika saya menggunakan Jawamiul Kalim, lah kok waktu yang lama saya kerjakan begitu bisa saja hanya beberapa menit dengan klik beres begitu. Tapi ada hikmahnya begitu kan. Jadi saya tahu bahwasannya untuk menghimpun ini bagaimana, untuk ini ilmu lain sebagainya, ini bisa seperti ini dari mana. Saya bisa tahu seperti itu begitu. Harapan saya untuk sarjana-sarjana ilmu hadis tidak hanya menjadi sarjana copy paste gitu, tapi bisa tahu bahwasanya ilmu hadis ini untuk apa, ada kemudahan ini bagaimana kita tanggapinya dan lain sebagainya gitu, Slan. Masya Allah, Tad. Luar biasa. Jadi sebagaimana Ustaz sampaikan dulu di waktu awal-awal perkuliahan Tahrij Hadis 1, jadi sengaja ini dari sisi kurikulum yang disampaikan itu adalah yang metode manual dulu agar terasa jerih payahnya. Kemudian ketika menggunakan aplikasi menjadi enjoy. Coba kalau dibalik menggunakan aplikasi dulu kemudian menggunakan metode manual, bakal ngaruh masnya. Tapi di sini kan terasa enak setelah bercapek-capek terus menggunakan ini, jadi enak gitu menikmati dan mensyukuri. Silakan yang lain. Jadi Apip dan Diki punya kesimpulan yang sama ya bahwa aplikasi ini lebih unggul dibandingkan dengan Maktabah Syamilah dalam konteks takhrij hadis. Iya, Sad, karena menurut kami Maktabah Syamilah itu terlalu umum lah. Kan untuk Jawamiul Kalim ini dikhususkan untuk hadisnya saja. Kan biasanya juga seperti itu, yang umum dan yang khusus itu penilaiannya beda begitu. Maktabah Syamilah dari segi keumumannya dia memiliki nilai lebih. Jawamiul Kalim juga memiliki nilai lebih dari segi kekhususannya seperti itu, San. Meskipun yang banyak familiar di mahasiswa Maktabah Syamilah ya yang sering dibuka. Mohon, San. Itu. Kemudian silakan yang lain nih rekan-rekan ya, dari yang 19 orang ini apakah punya pengalaman juga terkait dengan Jawamiul Kalim. Kalau ini Afif dan Diki karena tugas presentasi kemudian tertantang untuk mendalami aplikasi ini dan sampai kepada kesimpulan tadi berbagai kelebihan Jawamiul Kalim sudah dirasakan. Barangkali yang lain ada pengalaman tersendiri tentang aplikasi ini. Kumaha sana raham teh teh. Bingung. Ustaz cekap pisan ieu mah leres. Tapi tot mantap.
Yo, Apip tos mantep. Jadi ini dari kawan-kawan setuju ya, mungkin memberikan pujian kepada Diki dan Apip telah share ilmunya dan insya Allah akan sangat bermanfaat. Ini ngomong-ngomong, Apip dan Diki presentasi direkam nggak? Tidak, Ustaz, lupa, Ustaz. Oh, lupa kan, Ustaz tidak lupa. Ustaz direkam, nanti di-share di YouTube, insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain juga. Mohon, Ustaz. Siapa Dan kemudian selama kemarin melaksanakan tugas Jawamil Kalim ini, apakah buka-buka YouTube tentang tutorial Jawamil Kalim? Apip dan Diki? Paling ana Ustaz, buka YouTube Mas Ustaz. Ziki paling Ustaz, karena saya secara pribadi kan Ustaz, di Mu'alimin pernah dijelaskan dan pernah memakai meskipun tidak secara detail begitu. Jadi dasar-dasar Jawamiul Kalim sudah paham, tetapi ketika mengerjakan tugas, oh ternyata ini itu untuk ini, oh ini untuk itu, dan lain sebagainya. Setelah sharing dengan Kang Ziki yang sudah menonton YouTube juga, saya mendapat ilmu baru begitu Ustaz. Ada pepatah Cina mengatakan, tapi bahasa Cinanya saya nggak tahu ya, lupa lagi. Cuma kalau diterjemahkan kaitan dengan ilmu nih, saya lihat, saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya praktekkan, saya paham. Jadi ketika kita mendengar Jawamil Kalim, udah sebatas mendengar, ya udah esok hari lusa lupa. Kemudian ketika dilihat, oh iya, bisa diingat lah, bisa diingat. Oh Jawamil Kalim begitu. Tapi ketika dipraktekkan langsung oleh kita, maka tingkat kefahaman itu akan betul-betul dirasakan. Nah, ini untuk mata kuliah Tahrir Jaris 2 ini, karena nanti akan banyak software yang diperkenalkan, tentu diharapkan semua mahasiswa mempraktekkan semua software itu. Kemudian kaitan dengan tugas, ini kan tugas presentasi, sementara tugas individunya lain lagi. Melanjutkan tugas mata kuliah Tahrir Jaris 1 yang mentahriz hadis-hadis yang masing-masing mahasiswa dulu sudah mendapatkan satu hadis yang ditahriz dengan metode manual, maka silakan tugas yang dulu di Tahrir Jaris 1 dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disampaikan. Jadi minggu lalu sudah dipresentasikan tentang mata Basyamilah, silakan itu digunakan mata Basyamilah, kemudian dimasukkan ke dalam tugas yang dulu dikerjakan di Tahrir Jaris 1. Kemudian juga ini Jawamil Kalim, kemudian nanti minggu depan ada penambahan aplikasi dan seterusnya, sehingga nanti dari satu hadis dengan menggunakan berbagai metode, nah akumulasinya tugas itu akan sangat sempurna. Jadi itu nanti akan menjadi penilaian di UTS ataupun di UAS. Begitu, silakan ada tanggapan lain. Pepi, mangga Pepi. Kemudian untuk Afif dan Diki, PowerPoint-nya kan sudah di-share di WA ya. Silakan di-share di GCR. Kalau di GCR tidak akan hilang, tidak akan lupa, gampang ngecek. Berbeda dengan DWA, nanti ngeceknya akan susah. Silakan coba di GCR, nanti masing-masing kan punya dokumentasinya, punya arsipnya, jadi kapanpun dibutuhkan tinggal dibuka di GCR tersebut. Kemudian tidak lupa juga supaya mengisi absen, Ustaz sudah membuatkan absen di GCR, silakan supaya diisi. Ini di GCR seluruh anggota itu ada 28, betul ini? 28 ya satu kelas? Ini yang gabung di Google Meet ada 19 orang nih. Ya, kalau tidak pertanyaan lagi, berarti saya kira Ustaz kira dianggap cukup dan presentasinya alhamdulillah sangat memadai, sangat jelas, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada yang lainnya. Nanti kita lanjutkan perkuliahan kita di pukul 14.30 di mata kuliah model-model penelitian. Yang presentasi siapa nanti? Gena, Ustaz. Anu presentasi model siapa? Indah? Gena, Ustaz. Oh, Gena sama siapa? Gena sama Pepi.
Gena sama Pepi. Ya, untuk mata kuliah ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.